kabar semua? Hari ini hari raya apa hari ini? Turunnya Roh Kudus. Pentakosta. Lupa ya, 10 hari yang lalu kenaikan. Ya, memang karena kita tidak merayakan, jadi kita bisa lupa. Kalau di Indonesia dirayakan hari libur, ya pas hari Minggu juga. Ya terima kasih. Saya belum kenal Bapak. Sudah pernah ketemu ya? Pernah, lama sekali. Ya, terima kasih kedatangannya. Ya hari ini ya saya akan menyampaikan firman dari bisa lihat. Dari Matius ya, dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Saya memberi judul Living for Multiplication. Jadi hidup berlipat ganda, melipat gandakan diri ya. Ini seri yang kedua, minggu lalu prinsip-prinsip pelipat gandaan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, siapa yang mau rela baca? Ini ada beberapa ayat ini 14 sampai 30. Aku baca deh. Ya. Sebab hal kerajaan Kelihatan. udah tua. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh 5 laba talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak perkara-perkara yang kita lakukan atau kerjakan, baik sengaja atau tidak sengaja, mempunyai prinsip-prinsip rohani, betul enggak? Banyak kita lakukan, ternyata ada prinsip-prinsip rohani di dalamnya. Misalnya tentang investasi. Saudara pernah berpikir enggak?
Kenapa kita lakukan itu? Itu mempunyai prinsip-prinsip rohani di dalamnya. Pertama, kita tahu ada banyak bentuk investasi, ya. Misalnya keuangan, barang, benda, ilmu, keterampilan, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh. Orang tua dikatakan invest your time, energy, everything to your children. Betul enggak? Saya rasa kita tidak sadar kita sudah menginvestasikan hidup kita ke dalam kehidupan anak-anak kita. Apa harapan kita? Pasti ada harapan agar anak-anak kita mempunyai nilai-nilai, kualitas dalam kehidupan mereka. Orang tua itu sampai berjuang keras, ingin membagikan hidupnya kepada anak-anaknya. Supaya satu saat yang melihat, kalau anaknya berhasil, hatinya itu luar biasa. Pasti ada harapan. Nah, saya mau tanya, apakah Tuhan Yesus ketika dia menginvestasikan kehidupannya 3 tahun lebih kepada murid-muridnya, ada harapan enggak dia untuk melihat? Lihat hasilnya, itu luar biasa. Luar biasa. Murid-murid itu menggulingkan dunia. Kemudian murid-murid kemudian kita melihat menginvestasikan kehidupan mereka, waktu, tenaga, hidup mereka, rela mati. Kalau tidak, kita tidak ada hari ini. Kekristenan tidak ada. Tuhan Yesus sudah memberikan mereka sesuatu dan mereka menghargai, menerima itu, dan mereka investkan lagi kepada orang lain. Itulah prinsip pemuridan yang luar biasa. Melipat gandakan. Minggu lalu saya challenge, apakah kita hanya mau yang kecil terus? Mau nak kita investasikan hidup kita, waktu kita di kelompok yang kecil ini? Mau nak kita melihat akan terjadi perlipat gandaan? Itu mulai dari hati kita, pikiran kita. Karena Tuhan Yesus memberikan kita sesuatu, kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang kita tidak lihat. Dan itu harganya luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Respected, ya. Nah, saudara, sebelum kita melihat lebih lanjut kebenaran dari perumpamaan Tuhan Yesus ini dalam Matius 25, 14-30, mari kita melihat arti investasi. Mari lihat investasi di situ. Siapa yang mau baca? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang melakukan investasi disebut investor atau penanam modal. Ya, benar sekali. Itu dalam hal uang loh. Kita menanamkan sesuatu, tapi kita mengharapkan keuntungan. Betul enggak? Ya. Contoh beberapa investor di situ kita lihat. Yang mungkin kita tahu ceritanya. Coba lihat bawahnya, berikutnya, klik. Nah, satu persatu lihat ini. John Gray. Itu dia menginvestasikan 10.500 pada saham Ford Motor, ya. Pada tahun 1903. Coba lihat di tahun 1919 apa yang terjadi. Saham tersebut dia bernilai 25 juta. Besar enggak? Luar biasa kan? Dan kemudian yang kedua itu berikut, Asa Chandler, ya, membeli resep Coca-Cola, ya, dari John Pemberton seharga 2.300 pada tahun 1891. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian menjual resep tersebut tahun 1923 berapa? 25 juta. Investnya luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, Peter Thiel, salah satu investor awal Facebook, menginvestasikan 500.000. Nah, coba lihat itu 2005. Kemudian 2012, coba lihat 400 juta.
dan seterusnya. Itu contoh saja ya. Nah, saudara yang kekasih, ada beberapa investasi besar yang dilakukan dalam sejarah. Kalau saudara belajar sejarah dan belajar melihat itu memang benar-benar. Saya pernah berpikir begini. Ketika lihat investor itu dan investasi mereka itu, saya pernah berpikir gini, wah, seandainya saya bisa kembalikan jam ini ya, waktu ini, saya mau invest dulu gitu loh. Invest, kemudian setelah saya mempunyai keuntungan, baru saya jadi pendeta. Sehingga saya tidak mengharapkan apa-apa dari jemaat gitu loh. Karena terus terang aja pendeta sering disoroti dapat gaji dari gereja gitu loh. Saya pikir mungkin begitu bagus, tapi saya nggak bisa putar lagi jam itu, ya. Dan tapi sebenarnya itu tidak alkitabiah. Jemaat dan pendeta itu punya tanggung jawab. Jemaat mempunyai tanggung jawab pada pendetanya. Kan ada di dalam ayat itu, ini Paulus mengutip dari Perjanjian Lama, dia berkata begini. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya. Lembukah yang Allah perhatikan? Ya, tanda tanya san. Sebenarnya bukan. Kalau dia baca selanjutnya, itu dia perhatikan para pelayan. Para pelayan harus mendapat upah. Ya, jemaat harus bertanggung jawab memperhatikan kesejahteraan pelayan-pelayannya. Sebaliknya juga, waktu Petrus bertanya, Yesus bertanya, apakah kamu mengasihi aku? 3 kali kan. Terus setiap jawabannya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Itu tanggung jawab pendeta. Pelayan-pelayan menggembalakan domba-dombanya. Jadi semua ada tanggung jawab. Kita di sini semua punya tanggung jawab. Kenapa kita diberikan anak-anak? Kita punya tanggung jawab sebagai orang tua. Anak-anak juga kelak punya tanggung jawab terhadap orang tuanya. Memang ada peribahasa berkata orang tua bisa membesarkan anak 7-8 anak, tetapi anak belum tentu bisa merawat orang tuanya. Saya baca orang tua yang dibuang, yang ditelantarkan, itu bukti. Nah, kalau kita tidak menanamkan tanggung jawab ini dalam rumah tangga kita, dalam gereja, kita saling kritik, mengkritik. Kita tidak sadar Tuhan memberikan kita tanggung jawab yang besar. Karena setiap pemberian Tuhan itu ada tanggung jawabnya. Saudara setuju? Ya? Saya kalau bukan mengingat tanggung jawab Tuhan, tak mungkin saya melayani. Saya sudah banyak diberi. Ada yang saya tahu, ada yang tidak tahu. Pak Rudi pasti tahu. Makanya dia gelisah di mana saya bisa melayani. Dia tahu tanggung jawabnya itu berat. Kalau diberikan talenta, karunia, itu tanggung jawabnya berat. Ya. Setiap kita diberikan sesuatu. Nah, saudara, hari ini kita akan melihat perumpamaan ini tentang talenta ini ya. Dan kita akan mempelajari apa yang Yesus ajarkan kepada kita dalam hal mengelola apa yang dia berikan. Saudara tahu enggak, saya dan saudara itu pengelola. Ya, bukan sekedar pemilik, kita pengelola, kita dipercayakan. Hati-hati kalau kita tidak sadar ini. Ada 3 kebenaran yang kita akan lihat di sini ya. Tapi mari kita lihat keseluruhan perumpamaan ini dalam konteks yang tepat. Ingat, perumpamaan ini dibagikan tepat setelah Yesus mengajarkan tentang penghakiman, hal-hal terakhir, hal kedatangannya kembali. Apa artinya? Saudara, mau tidak mau, artinya selama kita hidup sebelum dia datang kembali, apa yang dia percayakan kita harus kita kelola dengan baik. Sehingga pada saat dia datang, kita kedapatan tidak menyia-nyiakan apa yang diberikan kepada kita.
Saudara yang kekasih, ini yang perumpamaan yang ketiga yang dia kasih kita. Saat ini kita menelusuri ya Matius pasal 25 14 sampai 30 ya. Yang pertama mari kita melihat poin pertama. Ini sudah ya. Ya. Tuhan memberikan kita pemberian harta. Di situ disebut harta ya. Ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang diberikan 2, dan selanjutnya yang ketiga hanya 1. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 laba. Dan juga yang 2 juga dijalankan mendapat lagi 2. Tetapi, nah ini kalau sudah kata tetapi, ini kontras sudah ini. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Dia menyembunyikan. Nah saudara, mari kita melihat antara tuan dan ketiga hamba ini. Dengan saudara membaca bagian ini, kita dapat belajar bahwa tuan dari ketiga hambanya atau pelayan ini mewakili Tuhan. Gambaran Tuhan. Dalam Injil Lukas 19:12, tuan ini disebut seorang bangsawan. Ya. Dan para hamba, pelayan mewakili orang-orang di dunia ini, termasuk kita yang seharusnya melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, sebagaimana Tuhan dalam perumpamaan ini sedang mengadakan perjalanan jauh dikatakan. Dalam Injil Lukas dikatakan dia pergi ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Siapa itu? Yesus sendiri. Dia akan datang sebagai raja, mendirikan kerajaan Allah. Itu yang kita nantikan. Saudara yang kekasih, sementara Tuhan itu bersiap untuk pergi. Perhatikan ayat 14. Dia memanggil hamba-hambanya sendiri dan mempercayakan harta miliknya kepada mereka. Di sini terungkap kita melihat tidak setiap pelayan mendapat jumlah yang sama. Jadi jangan iri-irian. Kalau kita diberi banyak, yang sedikit iri kepada yang diberi banyak. Ya. Yang pertama diberikan 5 talenta, dan yang kedua 2 talenta, dan yang ketiga 1 talenta. Mengapa berbeda? Apa? Tuhan nak fair, nak adil, kok nak sama rata? Tapi ayat 15 mengatakan begini. Pengertian ya. Diberikan masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Saya dan saudara punya kesanggupan yang beda-beda. Pak Rudi dengan saya punya kesanggupan yang beda-beda. Jadi saya tidak akan iri kalau dia lebih pintar. Ya? Kenapa? Kesanggupan saya yang tahu itu Tuhan, bukan Pak Rudi. Saya tidak tahu kesanggupannya, tapi Tuhan tahu. Dia tahu kesanggupan Noni, dia tahu kesanggupan Dedi dan semuanya. Dia berikan dengan hikmat dia. Kita tidak mengerti hikmat Tuhan. Luar biasa. Dia melihat apa yang kita perlu, dia melihat apa kemampuan kita. Saudara yang kekasih,
Apa yang dapat kita pelajari dalam 2 ayat ini? 14 dan 15. Paling tidak ada 2 pokok pelajaran di sini. Pertama, sebagai gereja, ingat, sebagai gereja kita harus memahami bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Segala sesuatu, saya tekankan lagi, milik Tuhan. Dialah yang memberi kita berbagai anugerah pemberian. Kita sebenarnya tidak punya apa-apa, saudara. Kita tidak punya apa-apa. Kalau orang pamer-pamer jamnya, jasnya, mobilnya, aduh, saya kadang-kadang sedih gitu loh. Dia nggak tahu itu, semua juga akan masuk tanah gitu loh. Apa yang kita banggakan gitu loh. Ya. Saudara pakai baju yang beli di Target dengan di Mayer. Kalau saudara pakai, ada tanya mereknya apa, ya? Sama-sama baju membungkus badan kita. Ada yang pakai baju wool di sini. Seharusnya kita berutang sama domba. Ya, domba punya kita pakai. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ingat, setiap pemberian Tuhan itu pasti yang terbaik. Mari kita melihat Rasul Yakobus memberitahukan kita ini tentang pemberian ini. Yakobus 1 ayat 17. Dan ingat ini, catat ini. Ya, kalau Tuhan memberi pasti yang terbaik. Setiap pemberian yang baik dan sempurna datangnya dari mana? Dari atas, turun dari Bapa segala terang yang tidak berubah seperti bayangan yang berpindah. Wow. Saudara sadar, jangan loh ya, kelihat mata kita selalu melihat apa? Yang wah-wah. Ternyata hal yang kecil yang Tuhan berikan itu nilainya luar biasa. Ya, luar biasa. Perhatikan di sini saudara-saudara, sebagaimana Tuhan dari ketiga hamba tersebut memberikan harta miliknya kepada hamba-hambanya, demikian pula Tuhan atas kemurahan hatinya memberikan kepada kita, ya, memberikan kepada kita talenta-talenta sesuai dengan kesanggupan kita. Ingat itu. Jangan iri. Saya kasih tekankan kepada anak-anak kami. Mereka itu berbeda. Kemampuan mereka berbeda. Ya. Talenta mereka berbeda. Jangan iri kalau yang satu lebih bagus, kelihatan, lebih pandai kelihatan. Kalian itu di mata Tuhan berharga. Sama harganya. Kedua, kita harus memahami bahwa Tuhan memberi kepada kita sesuai dengan hikmat kebijaksanaannya. Kalau dia yang memberi, dia tahu dengan hikmatnya dia memberi. Seperti halnya Tuhan dalam perumpamaan ini, saudara, memberikan kepada setiap hambanya sesuai dengan kemampuannya. Sekali lagi saya tekankan, sesuai dengan kemampuannya. Jadi demikian juga Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang kita. Maka dari itu saudara-saudara, marilah kita percaya pada hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Dalam pemberian, ya, dalam memberikan apa saja kepada kita, Dia sudah memberikan dengan luar biasa, dengan hikmatnya. Kita bersyukur atas pemberiannya itu. Sebelum melangkah ke lebih jauh, ya, mari kita menjawab pertanyaan tentang apa itu talenta. Coba lihat. Kita sering lihat dalam Alkitab, ya. Nah, talenta mewakili sejumlah uang. Mungkin itu perak. Dalam bentuk perak. Satu talenta biasanya setara dengan 34 kg perak. Jika kita memakai nilai uang Indonesia, kalkulasi ini, harga perak per gram itu 13.000. Oke, sehingga satu talenta harganya apa? 442 juta. Banyak enggak? Ya,
arti yang terselubung kadang-kadang kita membaca talenta, ya, dinar dan sebagainya. Ada sesuatu yang terselubung yang perlu kita tahu dalam budaya saat itu. Kalau 2 talenta harganya 442 kali 2 berarti 884 juta. 2 talenta itu. Jadi baik satu talenta, baik 5 talenta, 2 talenta itu luar biasa. Ya. Kalau 5 talenta saya hitung 170 gram perak itu 5 kali 442 itu 2M, 210 juta. Wah, luar biasa perumpamaan ini. Tuhan kalau memberi itu kita tidak bisa bayangkan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Bagaimana dengan dinar dan talenta perbandingannya sini? Pada zaman Yesus, ya, upah pekerja itu sehari adalah 1 dinar. 1 dinar adalah 1 koin perak seberat 3,9 gram. Jadi kalau 1 talenta adalah setara dengan 23,9 tahun upah kalian harian kerja. Asumsi menggunakan UMR di Jakarta, ya. Tahun 2019 sekitar 3,9 juta per bulan. Maka 1 talenta setara dengan 3,9 kali 12 kali 23,9 itu 1,2 miliar. Bayangkan. Renungkan pemberian Tuhan itu. Nah, sekarang apa alasan Tuhan itu begitu marah? Apa kira? Kita lihat Tuhan itu marah. Sang Tuhan marah kepada hamba yang tidak mengusahakan talentanya itu. Bayangkan kalau saudara dikasih modal oleh seseorang 1M dan saudara taruh di bawah kasur, nggak pernah dijalankan atau diolah. Padahal maksud sang pemberi itu supaya kalian mengelola. Perhatikan ayat 26 ini. Ini kemarahan, ya. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Yaitu kamu sudah tahu. Dia punya asumsi ini. Kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Itu harapannya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai sejumlah talenta itu. 10 talenta itu. Saudara yang kekasih, dalam perumpamaan tersebut 3 orang yang berbeda melakukan sesuatu dengan talenta yang diberikan kepada mereka. Mereka melakukan hasilnya kita dapat melihat di sini langsung dengan apa yang mereka lakukan. Jadi pertanyaan bagi kita adalah apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita sudah sekian lama melayani, kita sudah sadar kita ini pelayan-pelayan. Apa hasil dari anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita? Setiap kali saya melayani, setiap kali saya pergi ke Indonesia, ini men-challenge saya. Saya ingin tahu
apa saja yang Tuhan berikan yang saya bisa bagikan kepada orang lain? Itu sering menjadi pertanyaan, ya. Tapi bagus juga kalau Tuhan terus bisikkan itu, pertanyaan itu kepada saya, supaya saya tidak memboroskan waktu, saya tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Pada dasarnya, Tuhan dalam perumpamaan ini ingin melihat hasil dari apa yang Dia berikan kepada hamba-hambanya. Kira-kira Tuhan ingin tidak melihat hasil dari apa yang Dia berikan kepada kita? Entah itu pengetahuan, keterampilan, itu semua dari Tuhan. Apa kira-kira Tuhan berikan? Mari kita lihat yang kedua, pokok Tuhan. Sekarang, udah, ya. Di sini yang kedua, perhatikan. Tuhan meminta pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban. Ini yang Tuhan mau, Tuhan tuntut. Oke, aku memberikan kepada kalian, tapi aku minta pertanggungjawab. Ayat 19 katakan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Atau setelah sekian lama datanglah tuan dan hamba-hamba itu dan membuat perhitungan dengan mereka. Tuan itu ingin tahu apa yang telah dilakukan dengan harta yang dipercaya, harta milik yang dipercayakan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus di sini sedang mencoba mengajar kita sesuatu yang sangat penting sekali. Ini bukan hanya cerita yang menarik, bukan. Yesus sedang mencoba untuk mengajar kita bahwa kita akan dimintai pertanggunggan jawab dengan apa yang diberikan kepada kita. Apakah kita mengelolanya dengan bagus, dengan baik? Tuhan akan meminta pertanggungjawab kita atas cara kita menangani keuangan yang Dia berikan kepada kita, kesempatan yang Dia berikan kepada kita. Jangan pikir kesempatan itu bukan pemberian Tuhan, itu pemberian Tuhan. Bagaimana dengan pasangan? Mengapa kita harus buat perjanjian nikah? Itu perjanjian, ya. Kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita ikrarkan itu di hadapan Tuhan. Kalau saya dengar orang selingkuh, orang bercerai, padahal mengikrarkan itu di hadapan Tuhan, hati saya sedih. Satu tantangan saya ketika saya memberkati pernikahan itu, saya bertanya, apakah mereka akan last sampai mati? Makanya saya membimbing mereka, membimbing bertanya. Menikah itu gampang, mengucapkan janji itu gampang, tapi menjalani it's not easy. It's not easy. Ada perbedaan-perbedaan yang kita perlu selesaikan. Anak-anak diberikan kepada kita. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kita bertanggung jawab. Bagaimana kita membesarkan? Bagaimana kita akan mendidik? Tidak mudah. Banyak air mata. Bagaimana dengan gereja? Gereja juga dipercayakan. Kita ini komunitas kecil ini dipercayakan Tuhan loh. Pemberian Tuhan. Kalau Tuhan tidak beri, tidak akan ada ini. Bisa tidak kita mengelola? Mau tidak kita mengelola? Mengandalkan Tuhan mengelola persekutuan ini. Kita bertanggung jawab. Bagaimana dengan pekerjaan? Kita semua bekerja di sini, tidak ada penganggurannya. Menganggur pun menariknya bekerja. Betul, penganggur. Yang penting apa yang dia kerjakan waktu nganggur gitu. Ya,
Daniel bukan kerja, ini masih sekolah, tapi bertanggung jawab. Kalau kamu di pengetahuan waktu di sini belajar, tanggung jawab. Orang tuamu invest sesuatu dan dia mau tanya, gimana Daniel? Nganggur di sana atau enggak ya? Just kidding. Nah, kesempatan untuk memilih. Nah, banyak pilihan di dunia ini. Memilih jodoh termasuk. Apa kita memilih dengan wise? Pekerjaan yang kita pilih, teman yang kita pilih, ya. Kita boleh banyak memiliki teman, tapi ada beberapa orang yang berkualitas yang bisa menopang kita. Bagaimana kesempatan pendidikan yang diberikan? Bagaimana dengan kesempatan penginjilan, ya? Bagaimana dengan kesempatan pelayanan, kesempatan berbagi, ya? Platform media sosial. Banyak orang tidak mau pakai media sosial, padahal setan akhirnya yang pakai gitu loh. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan yang pakai aja, taruh kejahatan di sana. Mari kita imbangi, taruh perkara-perkara rohani di sana. Ya, saya tidak peduli orang bilang apa, saya bombardir dengan firman Tuhan di sana. Ya, ada juga yang baca, ada juga yang berterima kasih, ada juga yang ngenyek, apa-apa. Saya kan menabur. Menabur itu hati itu kan bermacam-macam. Dia baca, sehingga terima kasih. Bagaimana dengan rumah? Rumah juga pemberian loh. Kalau Tuhan tidak beri, kita tidak punya rumah. Ya. Bagaimana dengan kendaraan? Termasuk ya. Kendaraan, teman-teman, ada masih banyak lagi. Semua sebenarnya kita tidak punya apa-apa, tapi kalau Tuhan memberikan kepada kita, terima kasih, hargai itu. Ya, ingat Tuhan akan meminta pertanggung jawab. Saya kasih ilustrasi satu. Seorang real estate, ya, seorang bos punya real estate dia. Kemudian satu saat dia panggil salah satu pegawainya, tolong kamu bangun rumah, dia bilang. Bangun rumah. Ketika ini pegawai sudah capek bangun rumah gitu loh. Capek bangun rumah, dia bangun aja, bangun. Nah, materinya dikurangi gitu, kurangi. Jadi dia dalam hatinya yang penting kelihatan bagus, dia poles-poles. Setelah akhirnya dia bilang, bos, sudah selesai rumahnya. Oh ya, kelihatan bagus ya. Ya kasih kunci, ini rumah untuk kamu. Gimana perasaan dia gitu loh. Sialan. Pasti sudah kata-kata tidak enak sudah. Aku tidak tahu dia akan berikan itu, karena hasilnya tuh tadinya dia kerja bagus, semua rumah-rumah dikerjakan bagus. Terakhir rumah untuk dia tidak tahu. Ini sebenarnya gambaran untuk kita. Apakah kita merawat bangunan kerohanian kita? Atau kita tidak mau merawat? Nah, Tuhan memberi apa saja yang diberikan Tuhan. Ingat, itu pemberian yang baik. Kita kelola itu. Kelola itu. Jangan sampai satu saat kita kecewa. Mari kita melihat percakapan Tuhan itu dengan para pelayannya. Dengan dua pelayan hamba pertama, keduanya mengambil apa yang diberikan. Ya, yang 5 mengambil, yang 2 mengambil. Coba lihat bagaimana mereka menjalankan dan melipat gandakan. Dan apa kata tuannya? Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Sama ucapannya kepada hamba yang diberikan kedua. Saudara, kita melihat hal ini tidak terjadi dengan hamba yang ketiga. Sedih sekali. Sedih sekali, ayat 4:25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak
menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Dia kembalikan satu, dikembalikan satu lagi. Nah, pertanyaan di sini, saudara, untuk kita. Ya, jadi bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang mungkin di sini? Apa yang mungkin membuat saudara berpotensi menjadi hamba yang tidak setia, tidak bijaksana, dan tidak produktif? Apa yang membuat? Kita semua punya potensi seperti hamba yang ketiga ini. Ya, kita bisa dilumpuhkan, kalau saya istilahkan, dilumpuhkan oleh rasa takut. Ya, seperti ini, takut dia sembunyikan. Kita bisa juga salah pengertian tentang Tuhan, salah paham, salah mengerti tentang Tuhan. Bisa kita tidak menjalankan itu. Ada orang berkata, wah, kelihatannya Tuhan tidak ada, saya nggak pernah merasakan gitu lah. Sehingga dia hidupnya tidak karu-karuan gitu. Kita bisa didorong oleh motif yang egois. Bisa. Kita bisa menjadi hamba yang ketiga ini kalau kita egois. Perhatikan, kita bisa dibelokkan oleh hal-hal duniawi. Hal-hal dunia ini kita bisa dibelokkan sehingga kita tidak menjadi pelayan yang setia, yang bijaksana. Karena kemalasan. Ini juga problem dalam iman kekristenan. Banyak yang malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ke gereja, malas persekutuan. Para Tuhan memberikan kesempatan waktu. Biasanya orang-orang begitu kalau sudah divonis dengan dokter, waduh, baru Tuhan sembuhkan saya supaya saya bisa melayani. Biasanya itu terjadi seperti itu. Saya menemukan orang-orang seperti ini luar biasa. Dulu waktu dikasih kesehatan, kekuatan, waktu tidak digunakan. Tapi ketika tidak mampu, Tuhan berikan saya kesembuhan. Saya pasti melayani. Betul kan? Ya. Saudara, mari kita berdoa agar di gereja kita ini, keluarga, tidak seperti hamba yang ketiga. Tuhan dari ketiga hamba atau pelayan tersebut ingin tahu bagaimana kita mengelola apa yang Dia berikan kepada kita. Lihatlah sekali lagi bagaimana tanggapan sang Tuan dari ketiga hamba ini. Saya mau ulang ini supaya ini peringatan bagi kita. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan dalam perumpamaan ini sangat serius dalam meminta pertanggungjawaban jawab. Sangat serius. Gimana? Apakah kita serius dengan pemberian Tuhan itu? Apakah kita serius mengelolanya? Pokok ketiga, yang terakhir. Ini lebih serem lagi, lebih seru lagi. Kapan kita alami Tuhan menghakimi kita? Di ayat 8-30. Setelah Tuhan dari ketiga hamba ini meminta pertanggungjawab, kita melihat pada mereka, Dia kemudian mengumumkan keputusannya atas hamba yang ketiga. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya
dan berikannya kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah, ini ngeri, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Ngeri dah. Pasti kita nggak mau dicampakkan begitu. Kalau tidak mau, mari selama hidup ini pakai, kelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada ironi di sini ya, ironi besar dalam perumpamaan ini. Hamba ketiga menyatakan bahwa dia menyembunyikan talenta tersebut karena tuannya adalah orang yang kejam. Ya. Benarkah demikian? Itu pertanyaan. Benarkah demikian? Kalau kita melihat, ya, kita melihat di sini dari upah pahala yang diberikan kepada kedua hambanya ini, yang diberikan 5, yang diberikan 2. Lihat berlimpahan diberikan. Apakah itu tidak membuat kita, wah Tuhan itu baik gitu loh. Sekalipun dia kasih 1, dia akan berikan berkat yang luar biasa. Karena itu Tuhan. Tapi kalau kita malas dan kita tidak mau mengelolanya, ya sedih sekali. Seandainya hamba yang ketiga ini setia, ya, dan dia akan dapat menerima upah yang besar. Nah, pelajaran apa yang kita dapat ambil dari ketiga hamba yang dipercayakan ini? Pertama, ketika kita berpaling kepada Tuhan, ini ingat, dan dengan setia mengikutinya, maka akan ada upah pahala bagi kita yang melampaui imajinasi kita. Kita tidak tahu betapa besarnya. Saya percaya itu hamba yang pertama dan kedua itu, wow, dapat upah yang begitu besar. Ya. Yang kedua, jika kita menolak Tuhan dan jalan-jalannya, jika kita tidak setia, maka ada penghakim yang berat yang menanti kita. Kita tidak mau itu. Firman-Nya di ayat yang ke-30 berkata, dan campakkanlah, wow, hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat keretakan gigi. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap setia kepada Tuhan dan meminta kita bertanggungjawab atas apa yang diberikan kepada kita. Setia, dan setialah sampai mati. Kan ada lagu itu, setialah sampai mati. Karena Tuhan Yesus setia juga sampai mati, mengasihi kita. Saudara, disinilah kita lihat kuasa Injil yang merubah kita dari tidak percaya menjadi percaya. Bukan saja menjadi percaya, tapi sungguh-sungguh hidup melaksanakan amanat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sudah ada 3 poin sebelum menutup. Jika kita berada dalam Kristus, Dia akan membayar hukuman kita. Dia menggantikan kita. Kita bebas. Jika kita berada dalam Kristus, kita digolongkan sebagai domba, bukan kambing. Itu ayat-ayat selanjutnya. Dan Dia akan dudukkan kita di sampingnya. Wah, luar biasa. Yang ketiga, jika kita berada dalam Kristus, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Dan Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepada
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripadaku, saudaraku, yang paling hina ini, kau telah melakukan itu. Dan saya potong aja ayat itu. Dan kalau kita menyebutkan kita orang Kristen, kita yang sudah percaya, itu yang akan kita lakukan. Yang menariknya di situ, orang-orang yang percaya melakukan sesuatu untuk Tuhan, mereka tidak sadar, sehingga luar biasa. Sampai mereka tahu, saya tidak pernah ke penjara kasih makan, saya tidak pernah ini, saya tidak pernah itu. Karena apa? Dia tidak melakukan untuk dirinya. Itu. Saudara, saya singkat saja saya mau simpulkan. Apa yang kita pelajari hari ini? Tuhan, yang pertama, Tuhan memberikan kita harta. Mempercayakan kita harta. Dan kita disuruh mengelola, artinya kita harus bertanggung jawab. Yang ketiga, ingat, kita akan dihakimi kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, kalau kita mengabaikan apa yang Tuhan berikan. Saudara siap menjalani hidup ini? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami ditegur, diingatkan suatu saat Tuhan akan datang. Dan sebelum Engkau kembali, Tuhan, Engkau sudah mempercayakan kami harta-Mu dan tidak dapat kami hitung jumlahnya. Hidup ini Kau berikan. Segala sesuatu yang ada pada kami adalah pemberian. Berikan kami hikmat untuk dapat mengelola apa yang Tuhan berikan. Supaya kami ada rasa tanggung jawab yang besar dalam mengelola. Berikan kami hikmat, Tuhan, supaya kami tahu mengelola dengan baik. Ingatkan kami satu saat, kalau kami lalai dan tidak mau mengelolanya dengan baik, kami harus bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan Yesus berbicaralah terus kepada kami. Roh Kudus kiranya menerangi, Roh Kudus kiranya membimbing kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.